Yang namanya bidat itu ciri pertamanya ya karismatis kepribadiannya, dan yang kedua otodidak. Mengerti kebenaran kita mesti mau belajar. Sifatnya adalah atas bawah. Yang penting engkau dengan Tuhan. Yang penting engkau beribadah kepada Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan. Jangan lihat ke sekelilingmu, karena sekelilingmu itu akan mendistraksi kamu. Kalau saya di gereja, saya main HP sendiri. Enggak apa-apa Pak, saya ini multifungsi. Ya, meskipun mata melihat HP, telinga bisa mendengar hamba Tuhan. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Bersyukur pada hari ini kita boleh tiba di fokus yang ke-20, di mana kita akan berbicara mengenai sebuah tema berkenaan dengan tubuh Kristus. Saudara, dalam fokus yang sebelumnya kita sudah boleh melihat bersama-sama ya, fondasi kita yang ke-19 yang berbunyi seperti ini, ya gereja tidak bisa dipisahkan dari orang percaya. Orang percaya dan gereja juga tidak bisa dipisahkan dari gereja lokal. Ya, kesetiaan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan kepada gereja. Ya, sehingga di dalam fokus yang sebelumnya kita melihat bersama-sama, jikalau kita mau bertumbuh, ya jikalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, bukan hanya kita memerlukan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, tapi juga kita memerlukan gereja Tuhan. Ya, jemaat lokal di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan mendewasakan kita. Nah, sehingga sebelumnya kita sudah belum melihat gereja sebagai umat Allah. Nah, sekarang kita akan melihat aspek kedua dari gereja yang juga sangat penting, yang perlu diperhatikan kalau khususnya saudara mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, sehingga yang kedua, kita hari ini akan melihat gereja sebagai tubuh Kristus. Saya akan membacakan dua bagian daripada firman Tuhan ya, sama-sama berasal dari Efesus. Ya, yang pertama diambil dari Efesus 1 ayat 23 yang berbunyi seperti ini. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Satu lagi dari Efesus 5, 29 hingga 30 dikatakan apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini dua ayat. Ya, dari beberapa ayat yang lain yang jelas mengatakan bahwa sebagai jemaat kita bukan hanya umat Allah, tapi sebagai jemaat ya gereja itu juga adalah tubuh Kristus. Ya, sehingga saudara berkenaan dengan tubuh Kristus kembali ya, di sini kita melihat Paulus adalah rasul yang Tuhan panggil, yang Tuhan berikan pencerahan untuk boleh melihat ya gereja ternyata selain adalah umat Allah, gereja juga adalah tubuh Kristus. Apa artinya ya ketika Paulus mengatakan bahwa kita adalah tubuhnya? Ya, pertama-tama perhatikan sekali lagi ya, kita. Yang berarti berbicara mengenai gereja sebagai umat, bukan cuma sekedar individu. Ya, kita jemaat itu adalah anggota tubuhnya. Ya, sehingga pada waktu berbicara mengenai tubuh Kristus, yang pertama itu menunjukkan bahwa sebagai jemaat, ya jemaat itu mempunyai relasi dengan Kristus. Bahkan relasi yang intim dan bahkan keintiman yang sedemikian rupa. Ya, sehingga sekali lagi di sini kita melihat, kita bersyukur ya. Keselamatan itu bukan sekedar transaksi bisnis gitu ya. Kita punya utang tidak bisa bayar, ya Tuhan punya uang tidak punya utang begitu ya. Maka Tuhan tolong bayarlah utang saya gitu ya. Setelah itu selesai, tidak. Ya, ada perjanjian di sana, dan bahkan perjanjian ini juga bukan cuma sekedar perjanjian bisnis atau perjanjian jual beli, tapi perjanjian yang sangat-sangat bersifat pribadi sekali. Dan satu kata yang menggambarkan betapa dekatnya, betapa pribadinya relasi kita dengan Kristus, istilah itu adalah menyebut kita sebagai tubuh Kristus. Ya, sebagai tubuh Kristus itu menunjukkan kita sebagai umat percaya ya, betul-betul berada di dalam pemeliharaan Kristus. Sehingga meskipun hari ini ya, kalau kita berbicara secara ketat, yang di dalam diri kita itu siapa? Allah Roh Kudus. Berbicara secara ketat, Tuhan Yesus sekarang di mana begitu ya? Di surga, di sebelah kanan Allah Bapa.
Ya, tapi bukan berarti kemudian, ya kalau gitu sementara serahkan kepada Roh Kudus. Ya, Yesus tidak lagi ikut-ikut campur dengan urusan gerejanya. Saudara, ternyata tidak. Sehingga yang indah ya di dalam perjanjian baru kita menemukan Roh Kudus berdoa bagi kita di dalam hati kita. Tetapi Kristus juga berdoa bagi kita di surga di sebelah kanan Bapa. Itu yang menunjukkan ya kenapa sebagai orang percaya meskipun kita tahu kita sangat terbatas, bahkan kita masih jatuh bangun seperti yang kita bicarakan, kenapa kita mempunyai keyakinan. Ya, sehingga sekali lagi keyakinan orang Kristen bukan berdasarkan pada diri orang Kristen itu sendiri, tetapi karena kita mengamini saya terbatas, saya penuh dengan kekurangan, tapi ada Roh Kudus di dalam hati saya yang menegur, mengingatkan dan berdoa juga bagi saya. Demikian juga Kristus di surga itu yang berdoa juga bagi gerejanya. Ya karena dia kepala, dia merawat tubuhnya dan merawat tubuhnya dengan sedemikian rupa. Ya, sehingga tubuh Kristus itu menunjukkan relasi kita dengan Kristus di dalam pengertian, ya gereja berada di dalam pemeliharaan Kristus, tapi juga sekaligus yang kedua ya, pada waktu kita menyebut diri kita tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala, saudara ya harus mengerti. Ya, entah saudara sebagai jemaat, entah saudara sebagai pekerja, entah saudara sebagai pengurus, entah saudara sebagai majelis, entah saudara sebagai hamba Tuhan. Kita mesti mengerti ya, yang menjadi kepala itu siapa. Ya, I am not the captain of myself. Ya, demikian juga saya bukan kaptennya gereja. Ya, meskipun oleh penugasan Kristus. Ya, saya ditugaskan sebagai hamba Tuhan, ada yang ditugaskan sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai penginjil, ada yang ditugaskan sebagai majelis, tetapi kita orang-orang yang ditugaskan. Ya, gereja bukan punya kita. Ya, kita bukan kepala, kita yang ditugaskan sebagai pemimpin, bukan kepala itu sendiri. Ya, sehingga tubuh Kristus itu menunjukkan relasi kita dengan Kristus, tapi juga yang kedua, yang jangan dilupakan ya, tubuh Kristus itu berarti menunjukkan juga relasi saya dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Jelas ya? Karena Kristus adalah kepala, tetapi anggotanya bukan cuma saya. Kristus adalah kepala dan hanya satu kepala, tetapi anggota itu banyak. Ya, anggota itu banyak. Sehingga pada waktu saya menyebut diri saya anggota tubuh Kristus, berarti saya mesti menyadari ya, bahwa saya ditempatkan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jemaat yang lain ditempatkan bersama-sama dengan saya. Dan kesadaran akan sesama anggota jemaat ini penting sekali. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, kesadaran bahwa bukan cuma sekedar saya datang di hadapan Tuhan, bahkan termasuk dalam ibadah ya, bukan cuma sekedar saya datang di hadapan Tuhan, itu penting sekali di dalam kedewasaan kita. Meskipun sayangnya ya, kadang-kadang tanpa sadar ya, gereja mendorong jemaatnya untuk tidak dewasa. Yang penting engkau dengan Tuhan. Jangan lihat sekelilingmu. Gitu ya. Yang penting engkau beribadah kepada Tuhan, fokus saja kepada Tuhan. Jangan lihat ke sekelilingmu, karena sekelilingmu itu akan mendistraksi kamu. Bisa jadi sih, ya bisa jadi. Dan jelas bukan berarti saudara pada waktu ibadah lihat kanan, lihat kiri, tidak lihat Tuhan. Tetapi yang benar adalah kita mempunyai kesadaran akan Tuhan, tapi kita juga mempunyai kesadaran akan saudara-saudara seiman yang lain. Karena itu namanya dewasa. Anak tidak memperhatikan orang tuanya, bahkan mungkin juga tidak memperhatikan saudaranya. Tapi kalau orang tua, ya dia mesti ingat anak. Ya itu namanya orang tua. Seperti home alone begitu ya, ada satu anak ketinggalan. Waduh, orang tua mesti merasa bersalah ya. Gitu ya, mesti bagaimana caranya supaya tidak ada anak yang ketinggalan. Ya karena dia orang tua. Ya, sehingga jemaat yang dewasa berarti termasuk pada waktu ibadah kita tidak hanya melihat Tuhan ya, kita mesti melihat sesama. Bagaimana caranya Pak lihat sesama? Ya sederhana kan, pada waktu engkau nyanyi, pada waktu engkau berdoa, pada waktu engkau mendengar khotbah, tidak sekedar saya nyanyi untuk memuji Tuhan, saya mendengar firman Tuhan, meskipun jelas itu betul ya. Tapi saudara juga mesti berpikir ya, kalau orang di sebelah saya lihat saya nyanyi, mereka tergerak ikut nyanyi atau malah tidak ikut nyanyi ini? Yang mana? Gitu ya. Kalau saya di gereja saya main HP sendiri, terus kemudian ada anak remaja lihat saya main HP, mereka akan cenderung untuk mendengarkan atau ikut-ikutan main HP. Kepikir itu enggak? Gitu ya.
Kepikir itu enggak? Atau saudara cuma kepikirnya, enggak apa-apa Pak, saya ini multifungsi. Ya, meskipun mata melihat HP, telinga bisa mendengar hamba Tuhan. Ya, saudara, saya agak meragukan hal itu sih. Tapi andai kata pun itu benar. Ya, saudara betul-betul multifungsi ya. Tangan kanan bisa gambar lingkaran, tangan kiri bisa gambar segi empat begitu ya. Sehingga mata bisa melihat ke HP, telinga tetap mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Meskipun saya meragukan, tapi andai kata itu benar. Enggak kemudian membuat saudara boleh loh. Saudara mesti mikir loh. Orang lain lihat saya bagaimana? Begitu ya. Dan bagaimana kalau orang lain lihat saya, oh itu boleh kok. Terus mereka juga buka HP. Gitu. Sementara mereka mungkin tidak semultifungsi saudara ya. Sehingga pada waktu mereka buka HP tidak bisa mendengarkan khotbah. Saya nggak bisa mengatakan, ya salahnya dia lah. Kan tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Ya tidak dewasa. Betul ya? Itu anak-anak. Tapi kalau dewasa berarti ya juga melihat ini saudara seiman saya. Ya kita mestinya saling mempertumbuhkan, bukan saling menjerumuskan. Ya kita mestinya saling menegur, saling menguatkan, saling menghibur. Bukan kemudian saling menyusahkan satu dengan yang lain. Ya dari mana kesadaran itu? Kenapa saya mesti punya kesadaran itu? Ya karena saya tubuh Kristus. Dia juga tubuh Kristus. Kita sama-sama dipersatukan di dalam Kristus. Ya, sehingga saudara dalam aspek ini juga ya. Di dalam aspek ini juga kita perlu menyadari satu hal. Ya, kalau kita sadar kita tubuh Kristus dan kita sadar bahwa kita bukan satu-satunya anggota tubuh Kristus dan kita sadar kita mesti saling mempertumbuhkan satu dengan yang lain, maka salah satu aspek yang penting berkenaan dengan hal ini adalah sejauh mana saudara dan saya menyadari karunia kita masing-masing dan kemudian ya memakai karunia itu untuk saling mempertumbuhkan satu dengan lainnya. Begitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya kalau saya boleh kaitkan dengan pada waktu kita berbicara mengenai Alkitab ya. Di dalam teologi reform saudara tidak didorong untuk otodidak. Ya karena otodidak itu berbahaya. Yang namanya bidat itu ciri pertamanya adalah kreatif, karismatik begitu ya. Dia karismatis kepribadiannya. Dan yang kedua otodidak. Ya, sehingga mengerti kebenaran kita mesti mau belajar. Sehingga di dalam hal kebenaran itu sifatnya adalah atas bawah. Saya belajar, ya setelah saya belajar saya mengajar anak saya. Anak saya belajar, anak saya mengajar anaknya. Demikian pula seterusnya. Sehingga di dalam hal kebenaran ada sifat itu vertikal, tetapi di dalam hal menasehati. Di dalam hal menghibur, menguatkan, menolong, itu sifatnya adalah ketersalingan. Hendaklah engkau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya hiburkanlah satu sama lain. Ya sehingga di dalam hal-hal yang bersifat satu dengan yang lain, pelayanan dan seterusnya, itu sifatnya adalah ketersalingan. Dan bagaimana saya boleh mendorong, bagaimana saya boleh menguatkan jemaat. Salah satu yang sangat penting itu adalah pada waktu kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, Paulus kembali di dalam surat Efesus ya. Di sini dia menunjukkan kita satu itu juga di dalam Kristus. Kita mempunyai beragam-ragam karunia itu juga di dalam Kristus. Jadi benar-benar Kristus itu segala-galanya bagi orang Kristen. Ya coba ya, kita melihat yang pertama ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Maksudnya apa itu? Ya maksudnya adalah seperti yang kita bahas di dalam fokus sebelumnya ya. Tidak ada perseteruan, saya orang Cina loh. Ya saudara mungkin orang Jawa ya. Orang Cina sama orang Jawa kita berbeda begitu ya. Tidak, di dalam Kristus itu sama. Ya, Yahudi, non-Yahudi, Batak, Minang, Ambon, Cina begitu ya. Bahkan Eropa, Afrika dan seterusnya, kaya, miskin, pandai, tidak pandai, SMA, S1, S2, S3, SD, SMP gitu ya. Kita satu di dalam Kristus. Ya, sehingga di dalam kematiannya Kristus menyatukan kita sebagai umat percaya. Nah, cuman jangan berhenti di sana ya. Karena dikatakan apa? Di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan apa? Itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jamak.
Ya, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Maksudnya apa? Ya tadi ya, Kristus memberikan karunia Roh Kudus. Dan kemudian oleh Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang berbeda kepada kita masing-masing anggota tubuh Kristus. Ya, sehingga ini yang kita mesti menyadari. Ya, sehingga dengan kematiannya Kristus menyatukan kita. Dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga ketika dia naik ke tempat tinggi. Ya, berbicara mengenai kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Nah, pada waktu dia naik ke surga, dia menganugerahkan bermacam-macam karunia kepada saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga saudara sadar atau tidak sadar, ya, sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, saudara sebetulnya mempunyai 3 keistimewaan. Ya, setiap kita, ya, sadar atau tidak sadar, mempunyai 3 keistimewaan. Ya, keistimewaan pertama adalah baik saudara dan saya sama-sama manusia kan, gitu ya, sama-sama orang. Yang berarti kita mempunyai keistimewaan di dalam pengertian kita bisa melakukan berbagai hal yang kalau bukan manusia tidak bisa melakukan. Gitu ya, kita adalah gambaran rupa Allah. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua adalah saudara bukan cuma orang. Saudara dan saya adalah orang Kristen. Yang berarti kita bisa melakukan hal-hal, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang meskipun orang lain dan kita sama-sama orang, tetapi kalau dia belum di dalam Kristus, dia tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Ya, kita sudah melihat di dalam contoh sebelumnya ya, kok saya bisa percaya ini Alkitab firman Tuhan ya. Ya, masih ingat tahu dari mana Alkitab firman Tuhan? Ya karena Alkitab adalah firman Tuhan. Sama dengan ini putih, tahu dari mana? Ya karena memang ini putih. Ini hitam, tahu dari mana? Ya karena memang ini hitam. Kalau saya tidak buta warna, saya bisa melihat. Demikian pula setiap orang yang di dalam Kristus, mereka akan bisa mengamini ini firman Tuhan loh. Ya, ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa mengajarkan firman kepada yang lain. Ya, kita bahkan bisa memberitakan Injil kepada yang lain yang orang lain meskipun sama-sama orang ya tidak bisa melakukan apa yang orang Kristen itu bisa lakukan. Ini keistimewaan yang kedua. Ya, tetapi bahkan itu tidak cukup ya, ada keistimewaan ketiga. Apa itu? Yaitu saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus yang berarti ya saya bisa melakukan hal-hal yang saudara meskipun sama-sama orang dan meskipun saudara dan saya sama-sama orang Kristen, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan. Sebaliknya, saudara juga bisa melakukan hal-hal yang saya sekali lagi sebagai orang dan sebagai orang Kristen dan sebagai pendeta gitu ya, tidak bisa melakukan apa yang saudara itu bisa lakukan. Nah, itu namanya karunia. Ya, kepada setiap kita Kristus yang bangkit dan naik ke surga itu memberikan karunia-karunia yang berbeda. Ya, dan saudara kalau mau tahu ya salah satunya beragamnya karunia itu apa saja. Saudara bisa membuka di dalam Roma. Ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Ya, mulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ada banyak. Ada berbagai-bagai karunia di sana. Ada beragam-ragam karunia di sana. Ya, sehingga sayangnya ya, hari ini orang Kristen kurang menyadari akan hal ini. Sehingga akhirnya keberagaman di dalam gereja itu tidak keluar. Ya, sehingga beragam. Ya, itu bahkan bukan cuma sekedar suku-suku yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, usia berbeda, IQ berbeda, IQ berbeda dan seterusnya. Tapi juga kekayaan gereja dinyatakan pada waktu kita masing-masing mempunyai karunia-karunia yang berbeda dan masing-masing karunia itu berharga. Ya, sehingga contoh ya, saudara menghargai karunia atau tidak gampang sih. Ya, tahu dari mana saudara menghargai karunia atau tidak? Ya tinggal saudara bisa jawab nggak pertanyaan saya berikut ini. Saudara karunianya apa? Begitu ya. Kalau saudara bisa jawab berarti ya saudara menghargai karunia ya. Dan itu tanda awal saudara dewasa. Ya kan? Kalau anak kita SD ditanya, kamu kok SD ini? Ya karena papa mama. Ya SD kok. Ya kalau kamu SMP gitu ya. Kamu kok SMP ini? Ya papa mama suruh. SMP kok, ya SMA kita harapkan jangan sepenuhnya papa mama ya.
Meskipun dia mungkin 50% papa mama. Tapi kalau dia kuliah ya, kenapa kamu jurusan ini? Ya karena papa mama agak bermasalah loh ini. Begitu ya. Ya sehingga saya tanya, saudara karunianya apa? Harusnya bisa jawab ya. Sama seperti kalau kuliah ya, kenapa kamu masuk jurusan ini? Harusnya bisa jawab loh. Ya karena saya memang kelebihannya di sini nih. Gitu ya, itu namanya dewasa. Ya, sehingga kalau sekarang saya tanya kepada saudara, saudara itu karunianya apa? Ya, bisa jawab enggak? Kalau tidak, wah saya rasa kita mesti sesegera mungkin menggumulkan loh karunia kita itu apa. Karena selain daripada itu tanda kedewasaan ya, tapi juga itu suatu hal yang berharga. Pemberian Tuhan yang berharga yang jangan disia-siakan. Ya, sehingga saudara melihat dalam Roma pasal yang ke-12 tadi ya, karunia itu begitu beragam. Ada karunia mengajar, ada karunia menasehati. Loh kok beda Pak? Kan sama-sama ya mengajar sama menasehati. Beda. Karena ada orang ya punya karunia bicara di depan umum. Tapi mungkin kalau kasih personal advice kurang bagus. Sebaliknya ada orang mungkin kalau berbicara itu secara umum agak grogi ya. Gitu, dan mungkin nadanya juga kurang hidup. Tetapi ya kalau dia take care personal, ya counseling pribadi, wah. Gitu ya, wah orang tuh benar-benar terberkati sekali. Beda ya, ya mana lebih penting, mana lebih tidak penting, ya tidak ada. Masing-masing penting dan saling melengkapi dengan begitu indah. Ada karunia apa lagi? Ya dikatakan di sini ada karunia untuk melayani. Ya saudara, di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan ya, sebetulnya semua ya pelayanan kan, paduan suara juga pelayanan, pembesukan juga pelayanan, jadi hamba Tuhan juga pelayanan begitu ya. Tetapi yang mempunyai karunia melayani itu spesifik. Ada loh orang-orang gitu ya, heran ya, yang serba bisa. Saudara minta tolong dia begini, dia bisa. Saudara minta tolong dia begitu, dia bisa. Minta tolong apa lagi, dia bisa. Ya kayak tangannya itu terampil sekali itu. Megang apa saja jadi. Pernah ketemu orang-orang seperti ini? Pernah sadar itu juga bagian dari karunia? Ya sehingga kalau di gereja ya, ada orang-orang seperti itu sebagai hamba Tuhan ya. Kalau ada orang-orang seperti ini, wah saya haleluya sekali ini. Karena saya tahu kalau saya minta tolong orang ini dan dia mengatakan iya, ya sudah beres lah. Tidak perlu saya ngecekin ini iya apa enggak, jalan apa enggak, sudah jalan apa belum. Begitu ya, orang-orang yang punya karunia melayani ya, itu rajin tangannya, terampil. Kalau mereka disuruh khotbah mungkin nggak bisa ya. Mungkin juga kalau mereka konseling pribadi agak kesulitan. Tapi kalau diminta untuk melayani begitu ya, mengerjakan ini dan itu, wah itu luar biasa. Ya, satu lagi ya, karunia yang bagi saya juga sangat-sangat membuat saya amazed. Di dalam Roma 12 di ayat yang ke-8 bagian terakhir dikatakan ada orang punya karunia itu menunjukkan kemurahan. Ya sebaliknya di ayat yang ke-8 ada orang mempunyai karunia membagi-bagikan. Lupakan sama ya, membagi-bagikan dengan menunjukkan kemurahan. Beda. Membagi-bagikan itu berkenaan dengan materi. Ya, ada orang memang yang murah hati secara materi, sekaligus dia pandai untuk dia tahu ya, kalau saya memberikan persembahan, bagaimana persembahan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa berbuah. Ini orang yang karunia membagi-bagikan. Tapi kalau orang karunianya kemurahan hati itu lain ya. Ada orang itu yang memang bagi saya kagum sih. Ya, perhatian sama orang-orang yang dalam satu pengertian lemah. Ya, entah itu yang panti asuhan, entah itu ke panti jompo. Ya, saya benar-benar kagum ya pada waktu ngomong dengan satu orang dan dia mengatakan, saya ini sangat senang ke panti jompo. Terus, ngapain kamu di panti jompo? Ya ngomong. Begitu ya, saudara yang pernah ke panti jompo, saudara pasti ada pergumulan ya. Kita ngomong apa, yang diajak ngomong kok enggak nyambung. Begitu ya, pernah ada pengalaman itu yang enggak pernah, sangat mungkin enggak pernah ke panti jompo gitu ya. Jadi kita ngomong apa, dia ngomong apa. Dia ngomong apa, kita tanggapi, dia ngomong apa lagi. Tapi ada loh. Ya jemaat itu yang benar-benar ke panti jompo bisa berelasi dengan mereka. Ya demikian juga orang-orang seperti ini ya. Secara khusus kalau mereka bergereja, bersekutu, mereka cari orang-orang baru. Mereka cari orang-orang itu yang tidak banyak temennya. Dan mereka bisa masuk ke sana. Indah ya. Begitu ya. Itu karunia. Ya karunia memberikan kemurahan hati. Ya sehingga kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, aduh betapa sayangnya. Bukan cuma betapa tidak dewasanya ya, betapa sayangnya juga pada waktu hari ini orang-orang Kristen tidak menyadari karunia mereka itu apa. Ya berarti kita tidak sadar
Ya, anggota itu tidak ada semuanya mata, nggak ada semuanya telinga, tidak ada semuanya jantung dan seterusnya. Masing-masing mempunyai bagian dan masing-masing itu mempunyai bagian yang penting. Ya, sehingga saudara dalam satu hal juga yang sangat penting ya. Apa tanda bahwa saudara itu dewasa? Ya, salah satu tanda penting dari kedewasaan adalah saudara sudah melayani atau belum. Dan kalau mau lebih spesifik, saudara sudah melayani sesuai karunia atau belum. Ya, ini tanda yang bukan cuma menunjukkan kita sadar ya siapa kita, nilai kita tadi ya, 3 kekhususan tadi, tapi juga menunjukkan bagaimana saya sudah menjadi orang yang dewasa. Betul ya? Kalau ada orang tua ditanya, anakmu bagaimana? Wah, anak saya baik, ya enggak suka keluyuran, ya sukanya di rumah. Loh, di rumah ngapain? Jangan-jangan di rumah nonton pornografi gitu ya. Oh enggak kok, di rumah itu dia sukanya baca. Wah, baca Alkitab lagi gitu ya. Jadi enggak kemana-mana. Ya paling keluar mana gitu ya, ke mart mana, beli apa terus pulang. Kemudian baca ilmu pengetahuan, baca bahan yang baik begitu ya. Internet pun juga searching yang baik meskipun dia sesekali main online dengan temannya. Ayo kalau saya tanya ya, kalau saudara punya anak seperti itu seneng apa enggak seneng? Ya, anak yang enggak suka keluyuran, di rumah tapi juga enggak lihat yang aneh-aneh gitu ya. Ya saudara kira-kira menurut saudara, saudara kalau punya anak seperti ini seneng atau enggak seneng? Ya kalau saya boleh menebak kelihatannya yang muncul pertama dalam benak saudara seneng ini. Tapi kalau saudara tanya saya ya, saya akan tanya dulu sih satu pertanyaan yang sangat penting sebelum menjawab seneng atau enggak seneng ya. Pertanyaannya itu adalah anak ibu umur berapa? Gitu ya. Ya kalau anak saya umur 9, 10, belasan tahun, ya saya seneng sih kalau punya anak seperti itu. Tapi kalau anakmu umur berapa? 30? Ya, apalagi kalau umur 40, ada yang seneng punya anak umur 40 setiap hari di rumah? Ada yang seneng? Baik loh, ini anak baik loh, tidak pernah membantah orang tua. Ya juga tidak punya pergaulan yang tidak baik, punya teman juga teman-teman yang baik begitu ya. Tapi setiap hari di rumah. Ada yang seneng? Enggak ya. Kenapa? Kalau saudara akan mengatakan kepada anak saudara ya, kamu kapan kerja? Gitu ya. Umurmu sudah 30 tahun. Ya, sehingga yang tadinya baik di rumah terus, enggak kemana-mana gitu ya. Ya kalau 30-40 tahun, wah ya ini mulai mengkhawatirkan. Sehingga amin ya, salah satu tanda dewasa itu apa? Tidak cukup cuman hormat orang tua, tidak cukup cuman kemudian cinta Tuhan rajin ke gereja, tidak cukup cuman pergaulannya baik, ya kamu mesti kerjalah. Ya, itu namanya orang dewasa yang baik, bukan terus anak-anak yang baik. Ya, sehingga saudara sekali lagi, ya fokus kita berkenaan dengan kedewasaan ya. Sehingga saudara sudah dewasa di dalam Tuhan, sudah melayani, begitu ya, sudah melayani, ya sudah bisa kerja, ya atau dari dulu sampai sekarang ya cuman bisanya dengar firman gitu ya, tidak berbagian apa-apa di dalam gereja dan seterusnya. Ya pelayanan apa yang saudara sudah ambil? Ya karunia apa yang saudara itu temui? Ya, sehingga ada di antara saudara yang belum mengetahui karunianya apa, sudah waktunya. Bagaimana Pak saya mau mengetahui karunia saya? Ya di dalam gereja. Ya karunia dipakai itu untuk melayani sesama anggota jemaat. Demikian juga karunia ditemukan itu di dalam jemaat. Ada beberapa tools yang baik yang bisa menolong saudara untuk mengenali karunia ya. Tapi itu pun tidak bisa dipisahkan dengan sejauh mana saudara berbagian di dalam rumah Tuhan. Ya, sehingga tema kita hari ini terkait dengan tema sebelumnya, gereja sebagai umat Allah. Saudara terus pindah-pindah ke gereja cuma untuk dengar firman kemudian pulang. Tidak mau komit kepada gereja yang sama, ya tidak mungkin dewasa. Yaitu penonton tidak bisa dewasa. Tapi silakan cari gereja yang baik. Di mana di sana saudara bertumbuh, di mana di sana saudara melayani. Dan ketika saudara melayani, saudara akan mulai menemukan karunia saya apa. Sehingga mungkin pertama pelayanan secara general begitu ya. Tapi semakin lama, oh saya punya kelebihan ini yang orang lain tidak punya. Orang lain punya kelebihan ini yang saya tidak punya. Sehingga pelayanan saudara semakin terarah. Ya sesuai dengan karunia saudara dan saudara benar-benar saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga sebagai fondasi kita yang ke-20, ingat baik-baik ya, tidak ada orang percaya yang tidak punya karunia, setidaknya satu. Ya, tidak ada orang percaya yang tidak punya karunia dan semua orang percaya wajib melayani sesuai dengan karunia-Nya. Bersyukur
Tuhan tidak menjadikan kita pupuk bawang. Ya, bersyukur untuk setiap saudara dan saya Tuhan memberikan karunia. Bersyukur Tuhan mau melibatkan kita di dalam gerejanya, di dalam kerajaannya, di dalam pelayanannya sesuai dengan karunia kita masing-masing. Tuhan memberkati.